Hai, host kalian Fikar. Kali ini ya, aku akan bawakan tema sama pandemi ini kan pasti kayak bosan gitu kan kuliah online mulu kayak. Hmm, terus pasti paling ada beberapa dari kalian yang misalnya mau ngambil kayak semacam belajar dari media asing kayak course gitu. Nah, kebetulan nih pembicara aku satu ini tuh dia udah ambil digital course sebelumnya sama pandemi ini. Dia mahasiswa TI UI, namanya Giri. Hai Giri, Hai semua, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya? Di rumah baik. aja? Alhamdulillah. Di rumah terus kan? Yes, betul. Kalau boleh tahu nih, Betul. eh Giri nih, aku aku pakai ini aja ya. Kayak kita nggak perlu formal-formal amat. Dulu juga boleh kok. Oke. Kalau boleh tanya nih, kesibukan yang lagi dijalani sekarang apa sih? Paling lagi sibuk kuliah aja nih. Kebetulan kan lagi ngejalanin tingkat akhir kan. Paling kayak lagi sibuk, apa namanya, lagi sibuk nyari-nyari topik buat skripsi. Terus paling ya lagi pengen cari-cari magang-magang juga. Karena kemarin kan baru selesai kerja praktek juga nih. Oh Gitu. ya. Oh, untuk kemarin kerja praktek gimana? Kemarin sempat kerja praktek di Telkom. Oh, jadi apanya gitu? Tapi udah enggak sih. Waktu itu di divisi service operation gitu, jadi dia di bidang maintenance yang ngurusin beberapa infrastruktur yang dibangun sama Telkom di dalam bisnis prosesnya. Jadi kayak, oh oke. Berarti udah kelar nih ya kakeknya ya? Berarti udah mulai ngerjain Udah TA-nya? cuma Gimana progres TA? uh, belum mulai banget sih, paling kayak baru nyari-nyari topik doang nih. Masih bingung Oh, mau yang mana. ya buat para penonton juga kalau 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 mau tahu ya hostnya juga udah tinggal akhir juga. Jadi kita lagi senasib by the way. Iya. Dan tapi alhamdulillah udah ada topiknya jadi kayak ya tinggal nunggu direksi dari dosen bimbingan aja sih kalau dari gue mah. Tetap semangat. Ya semangat ya ngambil TA atau skripsi atau semacamnya. Dilanjarin terus. Amin. Nah Amin. kalau boleh tahu nih, jadi uh, kan udah untuk kemarin udah ngambil digital course gitu kan. Nah kenapa Iya, sih benar. apa yang membuat apa yang membuat apa yang membuat lo tuh harus ngambil digital course? Bukan harus sih kayak apa yang membuat lo ngerasa lo mau ngambil di digital course gitu? Sebenarnya awalnya mungkin karena sama sih, paling semua orang juga pasti alasannya sama gara-gara pandemi kan. Nggak ngapain lagi selain kuliah, selain magang. Magang juga nggak semua kantor WFO, ada yang WFH juga. Mungkin salah satunya karena waktu itu kan pernah lihat tuh di Instagram, sebenarnya udah tahu dari lama sih dan udah pengen ngerencanain buat ngambil digital course ini. Hmm. Mungkin karena karena mikirnya udah tingkat akhir kan kuliah, jadi kayak pengen nambah-nambah value aja buat ke diri sendiri. Toh juga apa, Coursera salah satu yang gue ambil kan opportunity-nya juga gede nih ke depan. Jadi nyoba aja ngambil iseng, ternyata dapet, alhamdulillah, dan seru gitu. Oh berarti ngambilnya di Coursera ya? Iya. Dan ini udah di kayak direncanain gitu ya nggak impulsif ya? Lagi pusing tiba-tiba kayak oh ambil ini ah gitu. Kayaknya lebih kayak menarik. Sebenarnya udah lama sih, udah pengen dari lama. Cuman mungkin baru kayak ada waktunya aja kali ya. Baru Ya kayak, gara-gara pandemi ya. iya, karena di rumah doang, ngeliat laptop doang juga. Terus ya udah deh, akhirnya ngambil gitu. Ya daripada nganggur doang kan tiap hari nggak ada apa-apaan juga gitu. Iya, Selain memanfaatkan kuliah. waktu aja. Kemarin gua juga isinya cuma kerja kerja praktek doang ya. Pas liburan juga. Iya, udah praktek. Liburnya kan lama tuh kemarin kan, sekitar Iya. dari Juni, Juli sampai Agustus kan. Itu kalau UI ya guys. Iya.
Kebetulan Mungkin kalau semester genap biasanya 3 bulan sih, jadi kayak agak lama banget gitu karena orang-orang juga pada KP, pada magang kan, jadi mungkin lama. beberapa dari kalian beda kali timelinenya. Mungkin ada beberapa kampus yang mungkin liburnya baru September, mungkin liburnya baru Iya, Agustus. ada Sementara yang ya 6 bulan. UI dan ITB ya mirip-mirip lah dikit. Tapi ITB cepet guys, liburannya Maret. Oh, libur dari pertengahan Mei udah libur guys. Iya ya, liburnya dulu nih TB ya dibanding. Ya tapi makanya ya, justru itu guys, kalau mau kuliah nggak stres jangan ambil ITB juga. Canda deh. Oke, tadi kan kepikiran ngambil business course gara-gara emang udah ini ya, udah pengen ngambil dan udah direncanain dari pas awal-awal juga ya kan. Nah, kalau boleh tahu nih, Iya, apa sih yang diambil dari di Coursera ini? gue tuh ngambil ini Introduction to AI, Introduction to Artificial Intelligence, karena emang gue apa ya, emang suka yang high tech gitulah. Terus emang karena mungkin relevan sama jurusan sendiri, jadi pengen ngembangin ilmu lain aja gitu di bidang artificial intelligence ini gitu. Karena emang baru juga kan, baru banget. Terus jarang juga nih di Indonesia, masih belum banyak orang yang belum aware gitu. Jadi pengen ngegali aja lebih dalam apa sih sebenarnya AI itu kayak apa, fungsinya, bagan-bagannya, apa aja sih sebenarnya definisi-definisi secara mendalamnya kayak gitu. Berarti ya, Introduction to Artificial Intelligence. Keren juga nih gini nih. Bisa ngambil kayak AI gitu. Nah, ini kan berarti nyambung sama ini berarti sama salah satu mata kuliah gitu mungkin yang relevan sama AI, yang ngebahas AI juga. Uh, Mungkin kalau secara yang teknis gitu kan AI itu lebih ke ini ya, maksudnya lebih ke mainan. Kalau yang gue dapat dari kursus ini tuh artificial intelligence itu tentang data kan sebenarnya, tentang big data, tentang memanage data, tentang data science. Mungkin di jurusan gue sendiri ada jurusan apa sih beberapa mata kuliah yang relevan, tapi mungkin yang nggak belum sekompleks AI, belum se high tech AI, tapi basically ada lah basicnya ilmu basic itu ada, ilmu statistik, ilmu pengolahan data segala macam mungkin ada, tapi belum sedalam itu gitu untuk spesifikasi. Oh ini data begini nih caranya untuk mengolah data buat AI kayak gitu belum ada lah karena ini masih baru banget kan. Oh, berarti basically yang dibahas di kuliah masih kayak rada umum gitu ya, general tentang apa sih itu AI gitu-gitu ya. Iya, masih ada basicnya lah tentang Ya tentang walaupun nggak manajemen dibahas spesifik teknologi. gitu ya. Iya, belum terlalu spesifik lah, masih secara umum aja. Berarti ya kalau misalnya gitu ya berarti ya logisnya adalah ya belajar lebih dalam di lewat media lain gitu kan. Soalnya kuliah kayak cuma Iya, ngebahas generalnya aja gitu. Tapi kayak oh ini iya, menarik nih harus diteliti lebih lanjut iya. lagi nih gitu kan. Justru dijadiin apa ya, dijadiin challenge ke diri sendiri aja untuk kayak supaya bisa menggali lebih dalam apa sih sebenarnya yang gue suka, apa sih sebenarnya yang pengen gue raih nih ke depan, gue jalan ke depan kayak gitu. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya sih. Tadi kan ngambilnya AI gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Iya. nih, kenapa sih harus AI gitu? Kenapa harus artificial intelligence yang dipilih? Jadi course gitu. Hmm, Kalau gue sih karena gue suka teknologi nih, gue suka banget teknologi, gue suka banget baca-baca perkembangan teknologi zaman sekarang gitu kan, apalagi zaman sekarang kan teknologi itu cenderungnya disruptif gitu ya, udah kayak semua orang tuh semua tuh pakai teknologi gitu, kayak kita di rumah aja tuh kayak pandemi gini, semua orang bisa tetap olahraga secara virtual, tetap bisa belajar secara virtual, tetap bisa kerja secara virtual, tetap bisa masak juga yang tadinya mungkin nggak bisa masak jadi bisa masak, tadinya yang nggak pernah olahraga jadi olahraga gara-gara basically gara-gara teknologi gitu. Jadi memang seiring dengan apa ya perkembangan teknologi mungkin ya, revolusi teknologi yang udah semakin canggih nih, itu mungkin yang salah satu yang men-trigger gue untuk
pengen tahu sebenarnya ke depan nih apa sih opportunity atau peluang yang akan bisa jauh lebih dikembangkan lagi nih, apalagi di Indonesia tuh masih jarang banget kan teknologi, masih super jarang, masih kayak bahkan banyak orang yang misperception tentang AI gitu, bilangnya kalau katanya AI ya memang basically yang orang tahu AI kan artificial intelligence tuh robot ya, kayak pekerjaan manusia tuh sekarang akan digantikan nih dengan robot, padahal sebenarnya mungkin bukan kayak gitu nih, persepsinya salah, justru malah AI ini bisa jadi peluang yang bagus nih, apalagi buat kita yang milenial nih, penting banget nih buat tahu tentang teknologi, karena mungkin itu salah satu komponen yang paling penting mungkin nih sekarang, selain sandang pangan papan gitu, sandang pangan papan yang keempat teknologi mungkin. Sabi bro. Jadi sandang pangan papan tekno ya. Iya. Karena semua orang harus punya kan. Even anak TK aja kayak gini, mereka sekolahnya online. Harus punya Online, harus belajar pakai Zoom, pakai Google Meet segala macam kan. Susah juga ya, soalnya dia kan masih TK, masih nggak ngerti apa-apa juga kan ya. Anak TK dan tapi harus SD dipaksa gitu. nih. Iya. Mau nggak mau harus di-force untuk bisa tahu, oh ini teknologi, diperkenalkan mau nggak mau. Mau nggak mau berarti harus ada improvisasi sama keadaan sekarang juga kan. Iya. Berarti ini bisa dibilang lo belajar ini menyesuaikan dengan apa yang sedang terjadi sekarang ya. Lagi mana-mana online nih sekarang. Iya, fenomena online ini kan gimana semua orang tuh bener-bener kayak belanja online, semua online deh pokoknya. Kayak kita tuh cuma duduk di satu tempat doang, tapi bisa ngelakuin banyak hal gitu. Bener Dengan banget. teknologi. Bisa kuliah sambil apa tuh? Ya. Bahkan kayak orang ada yang bisa sambil ngehadirin Zoom meeting tuh bisa sampai dua meetings at the same time. Iya sih, waktu kemarin gue juga sempat ikut lomba gitu kan. Nah, gara-gara gue gak enak juga nih kalau misalnya skip kuliah, jadi gue ikut Zoom lomba sama sekaligus ikut Microsoft Teams. Jadi kayak dua layar dalam satu laptop gitu, kayak online ini bisa keren banget sih kalau bisa menghadiri dua acara di saat yang sama juga. Walaupun emang suaranya rada harus dibagi dikit, kuping kiri buat ini, kuping kanan buat ini. Iya, memaksa orang untuk multitasking mungkin. Iya, itu sih yang bikin keren dari pandemi, walaupun ya saatnya agak emang lagi nggak bagus, cuma biasanya sama emang dia tuh menyediakan opportunity yang beda gitu ya buat teknologi bisa berkembang lebih bagus lagi gitu. Bahkan mungkin topik-topik skripsi atau TA anak-anak kuliah pada yang seangkatan sama kita sekarang mungkin banyak ambil teknologi juga kali, karena paling relevan dengan keadaan sekarang kan. Iya, semua segala tentang riset-riset terbaru sekarang mungkin kayak mahasiswa tuh dituntut untuk berpikir maju gitu ya, melibatkan teknologi nih di dalam setiap aspek kehidupan mungkin. Mulai dari pendidikan, yang anak-anak teknik udah pastilah. Anak-anak hukum mungkin gimana caranya mereka bisa nantinya mungkin akan ada yang namanya lawyer, tapi bisa jadi dibantu nih, lawyernya jadi robot, kita manusia sama-sama nih kerja bareng nih antara robot dan manusia. Itu sebenarnya suatu hal yang bagus lah ya kedepannya, kolaborasi antara manusia dan teknologi, bener. Berarti isu utamanya kayak seperti misalnya cara buat sebuah sidang tapi satunya kayak gini, maupun orangnya dikit kan tapi tetap ada saksi gitu-gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memadukan teknologi dengan keadaan sekarang, seperti gimana caranya tetap menjalankan proses hukum, proses praktikum dan lain-lainnya gitu ya. Orang kan ada beberapa aplikasi kesehatan juga, kayak bisa konsultasi online sama dokter, bahkan ada beberapa aplikasi yang kayak gue pernah nemuin gitu, dia bisa punya fitur namanya chatbotnya nih, dia bisa 24 jam, jadi siapapun yang punya orang yang install aplikasi tersebut, misalkan ada keluhan atau pertanyaan tuh, botnya tuh akan sesegera mungkin jawab gitu.
Jadi masalah bisa segera teratasi, pertanyaan-pertanyaan atau keluhan pelanggan bisa segera terjawab. Bahkan kayak beberapa layanan-layanan masyarakat yang kayak wifi, mungkin jasa-jasa layanan yang bisa datang ke rumah atau tinggal kita chat doang, langsung nih datang kayak gitu kan. Jadi gitu friend kesimpulannya. Kenapa ngambil digital course AI? Karena ini ya bisa dibilang paling relevan ada dan sekarang gitu kan. Mungkin ini juga bisa dijadiin pengembangan buat penelitian selanjutnya juga gitu kan. Betul. Nah ini aku langsung move on aja ke ini. Nah ini kan ngikutin digital course ini pasti ada durasinya kan, kayak pasti ada deadline segala macam gitu-gitu. Nah lo ini udah berapa lama sih ngikutin course ini? Kayak mungkin 3 bulan atau 4 bulan? Sebenarnya nggak lama sih, karena ini course kan kalau di Coursera tuh ada spesialisasi, ada sertifikasi, ada course kalau nggak salah. Kebetulan kalau gue ngambilnya yang course ya, jadi kayak cuma subunit aja, satu subunit terkecil, jadi durasi kursusnya tuh cuma 4 minggu, which is sebulan doang. Dan di setiap 4 minggu itu kita kayak udah dikasih materi per minggunya. Satu minggu tuh bisa jadi ada beberapa materi yang harus kita baca, dan ada beberapa video materi yang harus kita tonton juga, yang nantinya di akhir minggu tuh bakalan ada kuis. Nah, kuis ini nih harus dikerjakan sebelum deadline, biasanya seminggu tuh deadline-nya. Dikerjakan, habis itu nanti ada, kalau kita udah ngerjain, nilainya langsung muncul. Kalau gue, kebetulan di Introduction to AI ini, nilai minimum untuk apa istilahnya lulus kuisnya tuh di atas 60%. Kayak gitu. Terus Berarti tiap ada minggu dan ini. di akhir apa sih namanya, di akhir kursus, which is di minggu keempat, itu kita ada tugas tugas kecil gitu lah ya, ada beberapa tugas yang harus kita submit juga, baru nanti terakhir kita baru bisa dapetin nilai akhir secara keseluruhan, baru dapat sertifikatnya kayak gitu. Oh, jadi basically ini ada kayak semacam KKM sendiri gitu ya? Iya. Berarti Betul. berarti ada apa durasinya 4 minggu ya? Tiap minggu berarti ada Berarti kuis. kuis, Nah, ada materi, ada video, kira-kira bisa ada kalau misalnya ada potensi nggak lulus gimana kuisnya? Bisa diulang lagi nggak atau gimana? bisa. Jadi setiap, kalau nggak salah setiap 8 jam dia bisa 3 kali. Jadi dalam 8 jam itu kita bisa ngulang 3 kali kuisnya ceritanya. Nanti kalau dalam 8 jam kita ada 3 kali percobaan belum lulus juga, next 8 jamnya lagi baru akan ada lagi. Kayak gitu. Oh, Tapi berarti gue ada. alhamdulillah sih gue ini ya lulus. Bisa kok pasti, kalau apa sih baca materinya, nonton videonya, pasti dicatat yang penting-penting, pasti bisa. Berarti asalkan niat ya, ikutin course-nya Iya, pasti bisa. jangan sampai disia-siain aja. Benar-benar dijalanin nih, semua materi-materinya dibaca, jangan sampai skip. Lagi pula course juga rada mahal guys. Jadi ada beberapa course yang emang biayanya sangat mahal. Jadi kalau saya mau sekalinya ikut Iya, itu betul, betul. ya jangan sampai dibuat rugi gitu guys. Iya, betul. Jadi kalau kalau udah memutuskan untuk dapat ngikutin kursusnya, ya udah berusaha buat komit aja ngejalaninnya sampai selesai, sampai akhir kayak gitu. Benar banget. Nah ini ya aku langsung nyambung ke ini sih pertanyaannya. Tadi kan pokoknya kalau mau ikut course tuh harus niat gitu. Nah tapi pasti ada orang yang mungkin di antara kalian yang mungkin mau ngambil course cuma kayak rada males soalnya course-nya mungkin kelihatannya rada lama gitu kayak misalnya 2 bulan 3 bulan gitu baru selesai. Nah ini kan kebetulan lo kan kelarnya sebulan doang nih.
Tapi kan bisa jadi ada keadaan di mana lo kayak mager ngelanjutin gitu, kayak mager tiba-tiba kayak ada perasaan kayak mau lanjutin cuma kayak rada mager gitu, ya nggak sih? Iya benar-benar. Karena Nah, ini ya materinya mungkin yang cukup banyak juga kan. terus mungkin ada Jadi kesibukan kadang lain mager. jadi yang nggak bisa dibuat lanjutin Jadi lagi nggak gitu. sempet. Jadi ya betul. Nah, kalau boleh tahu nih motivasinya apa sih membuat lo tuh ngerasa lo harus bisa kelarin kursi itu waktu gitu. Hmm, motivasinya ini sih mungkin karena sayang aja sih, gimana ya, karena satu mungkin ilmunya ya, pengen dapetin ilmunya, pengen motivasi yang paling paling utama mungkin karena gue mahasiswa semester terakhir ya, jadi pengen dapet inputan lain aja nih, pengen dapet inputan lain dari kursusnya, pengen cari banyak ilmu yang lebih bermanfaat gitu kan, dan pengen basically mungkin karena pengen ini ya, pengen ngelanjutin karir di bidang teknologi kayak gini, jadi menarik banget sebenarnya. Karena di Indonesia juga yang tadi gue bilang masih jarang banget orang tuh masih kayak bahkan ngeremehin soal AI. Karena gue basically suka teknologi, memang suka aja gitu, jadi kayak apa ya, karena kita mungkin materinya tuh juga nggak ngebosenin gitu loh, dia apa ya, bukan yang kayak dengerin orang ceramah doang, ngomong doang, ngejelasin doang, tuh enggak, benar-benar kayak ngasih tahu nih uh, definisi secara keseluruhan, memberitahu soal apa ya, contoh-contoh lain yang benar-benar bisa kita kayak, oh ternyata bisa bisa kayak gini ya, oh ternyata bisa kayak gitu ya, kayak gitu, bisa jadi kayak mungkin kita tadinya mikirnya kayak gini ya, kita punya pemikiran A misalkan, terus gara-gara ikut kursusnya tuh jadi, oh ternyata nggak gitu deh, salah nih gue, ternyata yang bener tuh gini gitu, mungkin kayak gitu, lebih ke apa ya, lebih ke mungkin motivasi untuk tahu gitu, untuk tahu lebih dalam sebenarnya kayak gimana sih AI ini kayak gitu. Berarti ya emang motivasinya emang karena ya emang udah passion ke teknologi gitu ya. Iya betul, dan di Indonesia masih jarang itu sih Nah sebenarnya, iya, oh berarti jadi ya kayak dua faktor ya iya, iya, yang nentuin jadi kayak motivasi. apa ya, kalau tahu tuh kayak wah gila, gue belum, orang lain belum banyak nih yang tahu nih, sedangkan gue udah tahu kayak gitu, jadi kayak gimana ya, sebuah insight yang sangat baru, mungkin dibilang radikal juga ya karena baru banget gitu, Berarti suatu ya hal yang baru. berarti ya lebih kayak pengen dapat sesuatu yang orang-orang yang nggak semua orang belum dapat juga gitu ya. Iya betul, Terus ya langka udah lah. ya langkah lah. Terus ini bisa jadi ini potensinya rada gede juga buat dikembangkan lagi di Indonesia ini, terutama di Indonesia ini gitu kan. Karena ya Iya karena ya penerapan AI juga belum banyak diterapkan di sini gitu kan. iya iya benar, belum Nah kalau banyak yang tahu. kalau boleh gua tes dikit nih biar pengetahuan tentang AI. Gue kayak kasih kayak beberapa ilmu dong tentang AI ke penonton juga gitu. Mungkin gue ini aja kali ya, memberikan contoh secara umum aja ya, memberikan definisi secara umum aja. Sebenarnya AI itu pada dasarnya tuh suatu ilmu yang mana dia itu mempelajari tentang apa ya, bagaimana kita membuat suatu hal. Prinsipnya adalah dia membuat suatu hal yang dapat membantu pekerjaan manusia sebenarnya. Bukan untuk menggantikan, tapi membantu. Kan itu beda ya. Cuman orang di sini seringnya menganggapnya itu menggantikan. Diganti sama robot lah, sama inilah, sama mesin, sama segala macam. Padahal itu sebenarnya bukan menggantikan, tapi membantu. Kayak misalkan, gue kasih contoh ya, misalkan kayak pekerjaan yang misalkan di pabrik gitu ya, mau ngangkat barang yang berat. Kalau secara kita ergonomi kan itu nggak baik banget gitu ya. Bisa orang tuh bisa jadi terkena cedera punggung, terkena resiko-resiko kerja yang cukup besar lah gitu. That's why makanya kita buat AI nih, kayak
gimana caranya bisa ngebuat suatu teknologi yang bisa membantu, gimana caranya pekerja ini dia nggak usah repot-repot ngangkat berat-berat nih. Dia cukup tinggal misalkan dibuat alat gitu ya, robot atau apapun lah yang bisa mengangkat, misalkan ngangkat kardus gitu ke yang berat dan di tempat yang tinggi gitu. Jadi dia nggak perlu capek-capek untuk ngangkat-ngangkat, kerja dari pagi sampai malam, cukup dibantu dengan robot itu aja. Terus mungkin yang lain kayak teknologi yang sophisticated gitu ya, kayak misalkan ngebuat mobil tapi nama teknologinya itu computer vision gitu. Jadi dia mobil tapi gimana caranya dia punya sensor ketika dia mau nabrak tuh dia ngasih tahu nih, gue mau nabrak. Jadi dia harus cari celah supaya gimana caranya mobil ini dia menghindari tabrakan itu gitu. Atau mungkin menghindari orang yang lagi nyebrang, dia bisa tahu. Atau misalkan kayak mungkin contoh lain tuh kayak bot tadi, bot chatbot kayak buat di aplikasi atau di dunia kedokteran mungkin kayak gimana caranya dibuat apa ya, mungkin yang gue pernah tonton tuh kayak dibuat alat seperti stetoskop gitu tapi dia bisa merekam detak jantung manusia dan bisa tersimpan datanya itu. Dan nanti dokter itu bisa istilahnya kayak bisa baca nih historical datanya si pasiennya ini kemarin-kemarin tuh detak jantungnya seperti apa, sampai hari ini dia kayak gimana, dan itu bisa disimpan di cloud, computing cloud gitu. Terus nanti bisa juga konsultasi online, jadi cuma lihat tinggal karena udah di save gitu ya, jadi tinggal lihat aja nih recordnya kayak apa kayak gitu. Itu sih menurut gue itu keren banget sih, satu hal yang wow perlu dikembangkan banget, mempermudah manusia. Iya, walaupun mungkin kelihatannya kompleks ya, itu pasti ada di belakang itu pasti ada pengolahan data yang cukup kompleks, tapi basically manusia bisa sangat terbantu kalau misalkan ada AI ini dikembangkan. Wow. Berarti udah benar-benar nih ya, ngambil dari kursi itu kayak benar-benar se-worth it itu ya. Jadi misalnya ilmu yang didapat itu kayak, bahkan gue aja gak ngerti tadi sebenarnya sebagian apa yang lo ngomong itu kayak gue masih kayak rada ngawang gitu. Oh bisa ya gitu. Padahal ya kita sebidang gitu loh, friend. Ya kita sama-sama TI juga, tapi walaupun gitu ada beberapa hal yang masih gue belum ngerti gitu dari ya karena ya belum ya karena kebetulan aja gue juga belum belajar gitu. Jadi ini ya mungkin bisa jadi motivasi gue buat ikut kurs AI juga kali ya. Mungkin ini sih Sebenarnya kayak banyak orang masih belum aware juga kan. Kayak sebenarnya kita tuh udah lama hidup dengan AI sebetulnya. Kayak misalkan kita sesimpel searching di Google gitu ya, pakai search engine-nya Google, itu sebetulnya udah AI juga gitu. Cuman orang iya. nggak pernah sadar aja, itu kan AI juga sebenarnya. Kita pakai apa misalkan jam tangan smartwatch yang bisa ngedetek heart rate kita, bisa deteksi apa langkah kita, itu sebetulnya kan AI juga. Cuma orang kadang suka nggak aware gitu ya. Dan sekarang mungkin karena teknologi udah canggih banget ya. Jadi contohnya tuh udah langsung kayak robot. Orang melihatnya robot. Jadi udah pemikirannya, wah manusia bakalan digantikan sama robot. Padahal enggak. Sebenarnya prinsipnya adalah manusia yang justru akan dibantu oleh AI ini sendiri. Bukan menggantikan, tapi membantu yang tadi gue bilang itu. Prinsipnya gitu sebetulnya. Bisa. Tapi gue juga sebenarnya mau kayak ngasih contoh dikit buat yang mungkin belum kebayang juga kayak yang dibicarain jadi itu yang kasusnya gimana sih, kayak gue belum pernah lihat yang kayak gitu. Tadi udah bagus sih contohnya yang Google Search itu udah benar-benar mendeskripsikan AI banget, tapi buat kalian yang mungkin kayak belum ngerti gue, nah gue mau ngasih contoh dikit nih, gue belajar dikit juga tentang AI nih. Kalian kalau misalnya ada yang main video game gitu kan, mungkin kayak ketemu musuh segala macam, kayak misalnya PUBG atau Mobile Legends segala macam. Nah musuh-musuhnya itu udah termasuk AI guys. Iya, Ya itu betul. dia yang di setting itu, yang di setting sama programnya dia itu termasuk AI yang tiba-tiba nembak-nembakin kalian, padahal itu bukan dikontrol sama siapa, dikontrol sama game itu sendiri. Nah itu adalah AI secara umum guys. Nah AI seperti itu sih kalau yang Atau pemahaman atau gue. mungkin ini kali ya.
Salah satu yang lainnya mungkin kayak ini teknologi green screen yang biasa di film-film gitu kan. Kayak Nah, ya itu orang juga. tapi bisa jadi kayak Iron Man atau orang bisa jadi kayak Thanos, itu sebenarnya teknologi AI kan. Gak usah Kita tuh sebenarnya udah jauh-jauh, guys. Ini backgroundnya udah AI nih. iya betul. Nah, jadi gitu guys, secara umum tuh masih seperti itu. Jadi ini di Indonesia kayak masih kurang diterapkan ya. Jadi mungkin ini juga akan berdampak secara signifikan juga buat industri-industri di Indonesia di masa depan nanti. Kalau misalnya ini bakal dikembangin secara menyeluruh gitu ya. Iya betul. Nah ini aku bakal balik lagi ke course-nya. Jadi udah nih kan udah dikerjain nih 1 minggu kuis, minggu 2 kuis, dan seterusnya sampai nanti di akhir. Kalau mau nanya, mungkin dari jawab, cuma kalau gue bakal nanya lagi, apa aja sih yang bisa diambil dari digital course ini, terutama buat yang kayak introduction to AI dan semacamnya. Selain materi-materi yang cukup dalam ya, mungkin kayak teknisnya, teknik-tekniknya, kayak tentang datanya kayak apa, mungkin lebih ke yang membuat course ini semakin menarik adalah di dalam course itu juga ada beberapa video yang menampilkan beberapa expertise itu berbicara soal AI gitu. Jadi di sini di course-nya ini juga melibatkan beberapa pendapat-pendapatnya expertise, beberapa CEO, bahkan beberapa mungkin para riset-riset dari beberapa universitas di seluruh dunia yang mereka yang udah mengembangkan beberapa teknologi-teknologi AI itu sendiri kayak gitu. Kayak contohnya mungkin ini yang paling teknik banget nih, biasanya anak-anak teknik